Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala safiyyihi wa habibihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min jami'i ummatihi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da maghrib, Masjid Jami Al-Hidayah Citek Jaya Mulia Serang Baru, bil khusus yang al-fakir hormati para sesepuh, para asatidz, para tokoh agama, juga para tokoh masyarakat, bapak-bapak, para pemuda, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang seluruhnya tanpa kecuali yang dimuliakan oleh Allah, yang al-fakir hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, selalu berusaha menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga istiqomah dalam melaksanakan wasiat-wasiat beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita semuanya oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaat ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arsy Allah bersama para kekasihnya Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bahwasanya kita oleh Allah masih dianugerahi nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, nikmat istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Pada malam ini kita sudah memasuki malam berapa? 23 di bulan November 2025, bertepatan dengan malam tanggal 3 ya. 2 tadi siang ya. Sekarang udah masuk tanggal 3 di bulan Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Dan alhamdulillah taklim kita pada malam ini adalah taklim pertemuan yang ke-394. Baiklah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang al-fakir hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa, mari kita awali taklim rutin kita dengan membaca Quran, dengan pembacaan salawat walaupun singkat sebagai tanda cinta kita kepada Nabi, dan dengan pembacaan zikir jalalah yang pahalanya dari seluruh bacaan-bacaan tersebut kita niatkan di dalam hati kita masing-masing, pahalanya
untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sepupu kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, dan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga oleh Allah lepas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Bi hubbi sayyidina
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Masyaallah muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, rahimahumullah wa a'lakumullah wa hafizakumullah. Insyaallah pada taklim pertemuan malam ini Al-Fakir ingin menyampaikan materi taklim tentang isbagul wudu. Isbagul wudu itu artinya menyempurnakan wudu. Idza kunta ila shalah fa'asbighil wudu. Apabila engkau hendak mendirikan sholat, maka terlebih dahulu sempurnakanlah wudunya. Jadi menyempurnakan wudu adalah merupakan perkara yang sangat penting sebelum kita melakukan sholat. Sehingga diterangkan di dalam kitab Sunan Abu Dawud, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis dengan nomor urut 89. Haddatsana Musaddadun, haddatsana Yahya an Sufyan, haddatsana Mansur an Hilal bin Yasar an Abi Yahya an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a qauman aqabuhum taluhu faqala wailun lil aqabi minan nar fa asbiqul wudu. Hadisun rawahu Abu Dawud fi Sunani Abu Dawud sama tiskun wasamanun. Baik para jamaah, hadis tersebut kita artikan. Haddatsana Musaddadun, telah menceritakan kepada kami Musaddad. Ia berkata, haddatsana Yahya an Sufyan, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Sufyan. Kemudian haddatsana Mansurun an Hilal bin Yasar, telah menceritakan kepada kami Mansur dari Hilal bin Yasar, an Abi Yahya dari Abu Yahya, an Abdullah bin Amr an Abdullah bin Amr dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Qala, ia telah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ro'a, beliau telah melihat. Ro'a, beliau telah melihat. Ro'a ini fi'il madhi, menyimpan domir. Menyimpan domirnya wajib, dinamakan domir mustatir wujub. Domir yang disimpannya adalah huwa. Huwa itu dilalanya mufrad muzakkar ghaib. Jadi huwa ini kembali kepada Rasulullah. Jadi ro'a telah melihat Rasulullah itu. Di situ ada domir huwa, tapi domirnya nggak kelihatan. Secara mata kasat nggak bisa dilihat, tapi bisa dilihatnya dengan ilmu. Ro'a telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kauman, suatu kaum, aqabuhum, mata kaki mereka taluhu, masih kering, belum terkena air wudu. Artinya dulu ada suatu kaum mereka berwudu, tapi mata kaki mereka tidak terkena air. Artinya mereka berwudu asal-asalan, tidak sempurna wudunya. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kejadian ini, Pakola, maka lalu beliau bersabda, wailun, neraka wel. Waduh, kata Rasulullah nih, wailun lil aqabi minan nar, neraka wel bagi mata kaki yang tidak terbasuh air wudu di saat berwudu, yakni wudunya tidak sempurna.
Kemudian beliau bersabda, "Fa asbibul wudu'a." Maka oleh karena itu sempurnakanlah wudu kalian. Jadi kalau kita berwudu, wudunya tidak sempurna, wudunya asal-asalan, meninggalkan kesunahan-kesunahan wudu, bahkan sampai meninggalkan keparduan-keparduan wudu, sehingga wudu yang kita kerjakan oleh hukum dinilai tidak sah, maka ketika siapapun wudunya tidak sah, kemudian dia sholat, maka secara otomatis sholatnya pun akan menjadi tidak sah. Jadi menyempurnakan wudu atau isbagul wudu ini sesuatu yang penting, jangan dianggap remeh, karena berkaitan dengan sholat yang akan kita kerjakan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki ia berwudu, akan tetapi ada sebesar kuku di atas kakinya yang tidak terkena air wudu. Saat itu Rasulullah melihatnya dan Rasulullah mengatakan kepada si laki-laki tersebut, "Irji fa ahsin wudu'aka." Kembalilah engkau untuk melakukan wudu lagi. Fa ahsin wudu'aka, perbaguslah wudumu, sempurnakanlah wudumu. Artinya si laki-laki tersebut oleh Rasulullah wudunya dianggap tidak benar, wudunya dinilai tidak sah, sehingga Rasulullah memerintahkan kepada si laki-laki tersebut agar mengulangi wudunya, dan beliau memerintahkan agar menyempurnakan wudunya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia telah berkata, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, tawaddoa, ia telah selesai berwudu, fataroka maudhi'ajukrin ala qadamihi, akan tetapi ada sebesar kuku, kecil kan, ini kuku kan, kecil, yang tidak terkena air wudu di atas kakinya. Fa'absarahu, Rasulullah melihatnya. Fa'absarahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihatnya. Faqala, maka lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada si laki-laki itu yang wudunya enggak benar, hanya sebesar kuku yang tidak terkena air wudu di atas kakinya, ada sebesar kuku kecil banget, tidak terkena air wudu. Akhirnya kata Rasulullah, irji fa ahsin wudu'aka, kembali kau untuk berwudu lagi, fa ahsin wudu'aka, sempurnakan wudu. Akhirnya si laki-laki tersebut wudu lagi dan dia menyempurnakan wudu. Sempurna atau tidaknya wudu yang kita lakukan, pertama harus memenuhi keparduan wudu yang jumlahnya ada 6, yaitu niat, ghuslul wajhi, mencuci muka, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, mencuci kedua tangan dan kedua sikunya, mashu syai'i minar rasi, mengusap sebahagian kepala, ghuslul rijlaini ma'al ka'baini, mencuci kedua kaki dan kedua mata kakinya, wa tartibu dan tartib. Itu yang pertama. Keparduan wudu atau perkara-perkara yang wajib
di dalam wudu itu harus ditunaikan, harus dikerjakan, harus dilakukan. Sebab apabila ditinggalkan maka wudunya tidak sah. Menurut para ulama ahli fikih, baik dari kalangan ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah atau Hanabilah. Yang kedua, tidak cukup dalam berwudu kita hanya mengerjakan fardu-fardu wudu. Fardu-fardu wudunya saja tidak cukup. Karena kalau hanya mengerjakan fardu-fardu wudunya saja, berarti wudunya enggak sempurna. Nah, supaya wudu yang kita lakukan menjadi sempurna, maka perlu kita mengerjakan kesunahan wudu. Di mana kesunahan wudu ini secara global dibagi 3. Ada sunnah wudu qabla wudu, ada sunnah wudu fil wudu, ada sunnah wudu ba'da wudu. Yang pertama ada sunnah wudu sebelum berwudu. Yang kedua ada sunnah wudu di dalam berwudu. Yang ketiga ada sunnah wudu setelah selesai berwudu. Baik, kita bahas satu persatu sampai jam 10. Iya. Siap kabur. Yang pertama sunnah wudu qabla wudu. Kesunahan wudu yang dikerjakan sebelum kita mengerjakan wudu. Mari kita lihat keterangannya. Wa sunnah dan disunahkan lil mutawaddi'i bagi orang yang berwudu, walau dimakin maksubin, sekalipun ia berwudu dengan menggunakan air gosok, alal aujahi menurut pendapat beberapa wajah. Opo tasmiyatun awaluhu, yang pertama disunahkan di awal wudu dia membaca tasmiyah. Apa itu tasmiyah? Tasmiyah itu bacaan basmalah. Apa itu bacaan basmalah? Basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Lil ittiba'i, karena ittiba mengikuti hadis Nabi, di mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, tawaddu bismillah. Kata Rasulullah, berwudulah kalian dengan mengucapkan bismillah. Sekurang-kurangnya ucapan bismillah adalah ucapan bismillah. Sekurang-kurangnya ucapan basmalah adalah mengucapkan bismillah. Dan akmaluhu, sempurnanya ucapan basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Cuma paling tidak sekurang-kurangnya adalah ucapan bismillah. Artinya dengan menyebut nama Allah. Kalau ingin sempurna, lanjut Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau mensunahkan sebelum kita berwudu, kita diperintahkan, dianjurkan, disunahkan agar menyebut nama Allah, agar membaca basmalah, agar mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Karena berwudu itu adalah pekerjaan yang baik, perbuatan yang baik, yang bernilai ibadah. Setiap pekerjaan yang baik apabila tidak diawali dengan menyebut nama Allah, setiap perbuatan yang baik apabila tidak diawali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, bahwa aqta, maka kebaikan yang kita lakukan itu kurang berkah. Nah, supaya segala kebaikan yang kita lakukan oleh Allah dibarokahkan, maka awali setiap kebaikan, awali setiap kita melakukan kebaikan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau mau main gapleh mah jangan bismillah. Pelecehan itu mah. Mau maling bismillahirrahmanirrahim. Mau korupsi bismillahirrahmanirrahim.
mau jinak. Masya Allah. Wah itu pelecehan itu. Itu bisa murtad itu. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat Quran surah Al-Fatihah pertama. Kalau itu digunakan untuk berbuat dosa, sama aja melakukan dosa mengatasnamakan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahaya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Kullu amrin jibalin la yubda'u bihi bismillah bahwa aqta." Rawahu Abu Dawud. Setiap perkara yang baik atau segala sesuatu yang mengandung nilai kebaikan la yubda'u bihi, tidak diawali bismillah dengan menyebut nama Allah, bahwa aqta, maka perkara tersebut kurang barokah. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di sini dikatakan watajibu, dan wajib mengucapkan bismillah sebelum berwudu inda Ahmad, menurut Imam Ahmad. Kalau menurut Imam Ahmad itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sebelum wudu itu adalah suatu kewajiban, kata Imam Ahmad. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i hanya sekedar sunnah untuk menyempurnakan wudu. Wa yusannu, dan disunahkan qablaha, sebelum membaca basmalah, opo at-ta'awudu, membaca ta'awud. Nah, sebelum kita membaca basmalah, kita disunahkan terlebih dahulu membaca at-ta'awud atau membaca kalimatul isti'adzah. Apa itu at-ta'awud? At-ta'awud itu kalimatul isti'adzah, kalimat mohon perlindungan kepada Allah. Apa itu kalimat isti'adzah? Kalimat isti'adzah itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berarti yang pertama kali harus kita lakukan adalah membaca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena ada syaitan yang tukang menggoda orang yang sedang berwudu supaya wudunya enggak benar, supaya wudunya was-was, supaya wudunya cepet-cepetan. Syaitonnya namanya syaiton walhan. Walhan. Nama syaitonnya si Walhan. Kalau jin yang tukang menggoda orang supaya subuh kesiangan namanya jin wasnan. Kemudian wabadaha, dan sesudah membaca basmalah as-syahadatani, disunahkan membaca 2 kalimat syahadat. Nah ini kesunahan dulu yang sunnah dilakukan sebelum kita berwudu. Pertama apa tadi? Membaca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lisan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hati mencamkan maknanya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang kedua, baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, agar supaya karena annal basmalata kasirul barokah, bahwasanya basmalah itu banyak keberkahannya. Kemudian setelah kita membaca ta'awud basmalah, yang ketiga kita disunahkan, diperintahkan membaca syahadatain, 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, dan jangan dur, Muhammadar Rasulullah. Kenapa sebelum berwudu kita disunahkan, dianjurkan membaca 2 kalimat syahadat, yaitu syahadatullah dan syahadatul Rasul? Apa tujuannya? Salah satu
antara tujuannya untuk mengantisipasi kalau selama ini di luar pengetahuan kita, di luar kesadaran kita melakukan perbuatan-perbuatan atau mengeluarkan ucapan-ucapan yang menjurus kepada kemurtadan, baik murtad i'tiqadi, patekadan dina hate, atau murtad qauli sebangsa ucapan, atau murtad fi'li sebangsa perbuatan atau tindakan. Nah, untuk mengantisipasi kalau selama ini kita mengeluarkan kata-kata yang menjurus kepada kemurtadan dan kita nggak tahu kalau itu adalah murtad, atau melakukan tindakan yang menjurus kepada kemurtadan dan kita nggak tahu kalau perbuatan kita itu adalah menjurus kepada kemurtadan, atau i'tiqad dalam hati, meyakinkan dalam hati sesuatu yang menjurus kepada kemurtadan. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal tersebut supaya wudunya sah, maka kita disunahkan sebelum berwudu mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebab kalau umpama ternyata benar kita mengeluarkan kata-kata yang menjurus kepada kemurtadan, atau kita melakukan tindakan yang menjurus kepada kemurtadan, tapi di luar pengetahuan kita karena kebodohan kita, atau di luar kesadaran kita, kemudian kita berwudu tidak membaca syahadat dulu, wudunya sah enggak? Sah tidak? Tidak. Kenapa? Karena berarti kita wudu dalam keadaan Pertanyaan saya, orang murtad wudunya sah enggak? Enggak. Orang murtad sholatnya sah enggak? Orang murtad puasanya sah tidak? Orang murtad ibadah haji ibadahnya sah tidak? Tidak. Nah, untuk mengantisipasi itu, makanya kita disunahkan membaca 2 kalimat syahadat sebelum berwudu. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillahilladzi ja'ala ma'a tahura. Nah, setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita disunahkan sebelum berwudu mengucapkan kalimat tahmid. Kalimat tahmidnya berbunyi alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Nah, kalimat ini sunnah diucapkan sebelum wudu. Kosok tara? Kunaun tara? Tenyaho. Kunaun tenyaho? Kunaun tenyaho? Kunaun tu ngaji? Nyaho tenyaho tapi tu ngaji. Nah, ini kitabnya nih. Yang saya baca ini kitabnya. Bisa kita baca seorang semangga wae. Bisa. Bisa kita patulmu ini ya. Baik para jamaah, jadi kita setelah membaca ta'awudz disunahkan membaca basmalah. Setelah membaca basmalah disunahkan membaca 2 kalimat syahadat. Setelah membaca 2 kalimat syahadat disunahkan membaca kalimat tahmid alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menciptakan air sebagai penyuci. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air sebagai pencuci. Jadi kita memuji kepada Allah. Ya Allah, terima kasih, alhamdulillah Engkau menciptakan air sehingga aku bisa berwudu, aku bisa mandi junub, aku bisa minum. Memuji kepada Allah. Pertanyaan saya, siapa yang menciptakan air? Allah. Nah, kita harus memuji. Kadang-kadang kita tiap hari minum air tapi jangan memuji kepada Allah yang menciptakan air. Masya Allah. Enggak ada manusia yang bisa menciptakan air. Air itu ciptaan Allah. Dari apa bahannya air kita nggak tahu. Allah menciptakan air untuk kita bersuci, untuk kita berwudu, untuk kita mandi junub, untuk kita masak, untuk kita minum, untuk keperluan hidup. Manusia tanpa air nggak bisa hidup. Betul? Masya Allah. Makanya kita disunahkan memuji dengan
dengan ucapan alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menciptakan air sebagai pencuci. Nah, setelah kita tahu, nanti langsung dipraktekkan. Bagi bapak-bapak yang punya batal, nanti sebelum wudhu langsung praktekkan tuh. Pertama apa, masih ingat? Ingat. Ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil udah narutan kanjina. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan air sebagai penyuci. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian wa yusannu dan disunahkan liman bagi orang tarokahan yang meninggalkan ucapan basmalah awalahu di awal wudhunya opo ayat ia agar ia mengerjakan biha terhadap ucapan basmalah asna'ahu di pertengahan wudhunya qailan dengan ucapan bismillahi awalahu wa akhirahu. Kalau umpama misalnya apabila jikalau seandainya kita lupa nih sebelum berwudu tidak membaca basmalah, pas ingat di pertengahan wudu, maka tetap disunahkan kita di pertengahan wudu mengucapkan bismillahi awalahu wa akhirahu. Para jamaah, kemudian la ba'da firaghihi, tidak disunahkan mengucapkan basmalah setelah wudunya selesai, sebab wudunya udah beres. Kemudian wakaja demikian pula pinahil akli di dalam seumpama mau makan, wasurbi dan mau minum, wataklifil ittihal dan mau bercelak. Nah, mimma yusannulahu atasnyatu dari perkara yang disunahkan baginya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kita disunahkan mengucapkan basmalah bukan hanya mau berwudu, mau makan, mau minum, termasuk mau apa tuh? Mau mi'raj ya, naik kan? Naik buruk. Bapak-bapak punya buruk kan di rumah? Mau mi'raj, mau naik, itu sunnah baca basmalah. Baca doa Allahumma jannibna syaiton, baca dibi syaitona marojak tanah. Lah main gabres wae. Main buruknya bukan para lenyon. Begitu jadi anak-anaknya penyon. Buruk bukan rok. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disunahkan berwudu itu menghadap kiblat. Makanya masjid-masjid kalau mau bangun tempat wudu, usahakan ya desainnya diusahakan tempat wudunya itu yang sekiranya orang berwudu secara otomatis langsung menghadap kiblat. Karena berwudu menghadap kiblat itu jauh lebih afdal daripada berwudu tidak menghadap kiblat. Ini menghadap kiblat enggak? Enggak. Kalau lumayan. Masih ada separuh lumayan. Tapi jangan dibongkar lagi, udah terlanjur. Dulu sebelum bangun. Nah, baik para jamaah, ini pembahasan sebenarnya masih panjang ya. Udah bisa belum? Udah. Udah belum? Udah. Ya, baiklah Pak Jamaah. Insya Allah nanti pembahasan tentang kesunahan wudu ini masih panjang, belum selesai.
selesai, nanti kita lanjutkan pada malam Senin 2 minggu yang akan datang. Nah, yang sekarang sudah disampaikan jangan lupa tuh, langsung dipraktekkan, langsung diamalkan. Masih ingat yang pertama? Ta'awud. Yang kedua? Basmalah. Yang ketiga? Syahadat. Yang keempat? Alhamdulillah doa. Alhamdulillahilladzi ja'ala ma'a tahura. Kalau umpama lupa di awal agak baca basmalah, disunahkan di pertengahan baca bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu. Nah, sebelum melakukan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, yang paling pertama kali jangan lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum kita membaca ta'awud, sebelum kita membaca basmalah, sebelum kita membaca dua kalimat syahadat, sebelum kita membaca alhamdulillahilladzi ja'ala ma'a tahura, yang paling pertama kali kita jangan lupa bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baru a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim, kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian alhamdulillahilladzi ja'ala ma'a tahura. Baru kita mencuci kedua telapak tangan dengan membaca doa Allahumma hfadz yadayya mimma asyikakul liyah, dan seterusnya. Dan kalau mau tambahan nih, kalau mau setelah kita istinsar, tahu nggak istinsar? Mengeluarkan air dari dalam hidung. Setelah kita istinsar, ya, sebelum kita melakukan fardu wudu yang pertama yaitu niat, dan yang kedua membasuh muka, ini kalau mau silakan amalkan. Baca sebanyak 7 kali dengan 1 kali napasan. Kalimatnya ya Nurullah, ya Nurullahi, ya Nur Muhammad, ya Nurullahi, ya Nur Muhammad, ya Nurullahi, ya Nur Muhammad, ya Nurullahi, ya Nur Muhammad. 7 kali tanpa bernapas. 1 kali napas. Ulang-ambekan, apalagi ambek-ambekan ulah. Ulang-ambekan, apalagi ambek-ambekan ulah. Jadi baca ya Nurullah wa ya Nur Muhammad. Artinya wahai cahaya Allah dan wahai cahaya Nabi Muhammad. Sebelum kita nanti mengusap muka. Nah, itu setelah itu dibaca 7 kali dengan 1 kali napasan, baru kita bismillahirrahmanirrahim nawaitul wudu'a li rabbil hadasi asghari fardhu lillahi ta'ala. Ini baca doa Allahumma balligh wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu. Apa padilahnya? Jangan dulu nanya padilah, amalkan saja dulu. Ulawakan nanyakeun kuliah, gawe kencan. Amalkan dulu, nanti padilah dengan sendirinya akan terasa oleh sendiri, asal diamalkan. Apa bacaannya? Ya Nurullah wa ya Nur Muhammad. 7 kali, 1 kali napasan. Baiklah para jamaah, oleh karena sudah masuk